Makanan cepat saji, salah satunya junk food, kerap menjadi pilihan menu makanan di tengah aktivitas yang padat, khususnya pada masyarakat perkotaan. Junk food memang mudah didapat, praktis, hingga memiliki rasa yang lezat. Tak heran jika banyak orang yang menyukai junk food bahkan sampai mengonsumsinya hampir setiap hari. Namun tahukah pemirsa bahwa ada sederet bahaya jika makanan cepat saji dikonsumsi secara berlebihan? Di balik rasanya yang nikmat, nyatanya ada berbagai risiko penyakit yang bisa terjadi akibat mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. Namun, benarkah mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan menjadi salah satu faktor terjadinya penyakit jantung koroner atau PJK? Karena memiliki kandungan lemak darah atau kolesterol dan natrium yang tinggi. Nah, kita akan membahasnya bersama dokter. Nah pemirsa, seperti yang kita lihat tadi di tayangan tadi ya, pada umumnya masyarakat Indonesia itu, apalagi di kota itu dengan segudang aktivitas padat, macet. Nah itu kadang-kadang biasanya seringkali harus cepat, makan pun harus cepat. Jadi makan itu harus cepat juga, makan junk food akhirnya. Karena mereka tentu ini enak rasanya, dan juga kan kalau lagi aktivitas sambil kerja juga bisa. Nah masalahnya adalah itu kurang baik buat kesehatan, nggak bagus malah. Nah Intan suka juga nggak makan junk food? Wah iya dong pastinya dokter, apalagi kan junk food itu praktis dan cepat. Di tengah kejarannya kerjaan dan juga macetnya Jakarta, junk food itu biasanya jadi pilihan dokter. Nah selain ini praktis dan cepat dokter, rasanya itu nikmat banget, bikin ketagihan. Tahu nggak dok, aku tuh dalam 1 minggu bisa sampai 4 kali makan junk food. Waduh, itu yang ngaku lagi ya, yang nggak diakui mungkin lebih ya. Hati-hati Intannya, karena itu dalam makanan junk food itu mengandung lemak jenuh yang bisa berbahaya untuk kolesterol, untuk jantung, dan pembuluh darah. Di kemudian hari jadi sakit deh, aduh, jangan. Tapi dokter, ini tuh lemak darah dan kolesterol tuh sama nggak sih dok? Aduh, tunggu dulu, kita bahas dulu mengenai hal tersebut. Tanggung, ini bersama-sama dengan Dr. Siska Sudardani, seorang dokter spesialis pembuluh darah. Dr. Siska. Hai, halo dokter, apa kabar? Pas banget nih, dokter, coba deh saya kasih tahu Intan biar dia percaya juga mengenai junk food dan penyakit jantung, pembuluh darah, kolesterol, dan lain-lainnya. Dok, aku mau nanya deh, apa benar dok kalau terlalu banyak konsumsi junk food itu bisa memicu tingginya kadar lemak darah atau kolesterol dok? Sehingga berisiko untuk meningkatkan pengerasan arteri dan juga penyakit jantung. Bener nggak sih dok? Jadi takut deh. Iya Intan, itu sebenarnya memang hal yang kayaknya sudah diketahui ya oleh sebagian besar orang ya, namanya aja junk food. Jadi banyak mengandung zat-zat pengawet, penguat rasa, penambah kalori yang minim nilai gizinya. Tapi memang junk food ini sangat digemari ya, seperti kata Intan dan Vito tadi, rasanya enak, gurih, gampang didapat, dan relatif trendy ya, soalnya sering kita lihat kekinian lewat di media sosial. Tapi sekali lagi memang benar, banyak bahaya kesehatan yang mengancam di balik konsumsi junk food. Tapi kenapa sih dok kalau mengkonsumsi junk food itu bisa jadi berbahaya? Jadi junk food itu adalah makanan yang diproses berulang kali. Tadi mengandung banyak sekali zat penguat rasa, terus pengawet dan penambah kalori ya, supaya jadi kekinian dan lezat. Jadi semua zat tersebut itu berpotensi mengganggu kesehatan. Yang pertama tentunya lemak. Jadi biasanya penambahan trans fat ya pada junk food itu akan meningkatkan lemak darah dan kolesterol darah. Peningkatan pemberian garam atau natrium atau sodium di dalam junk food sebagai penguat rasa dan sebagai pengawet juga meningkatkan tekanan darah, membuat arteri menjadi lebih kaku. Belum lagi penambahan gula yang membuat rasanya manis, enak, itu meningkatkan pada jangka panjang bisa meningkatkan berat badan yang tentunya akan berujung kepada penyakit-penyakit lain seperti diabetes. Nah dokter, ini apa benar dok, di balik nikmatnya junk food ini yang bisa aku makan seminggu sampai 4 kali ini bisa meningkatkan risiko kesehatan, termasuk salah satunya ada penyakit jantung. Dan risiko penyakit apa aja sih dok yang disebabkan dengan tingginya kadar lemak darah ataupun kolesterol? Jadi tadi junk food banyak mengandung lemak yang tidak baik ya, dalam tanda kutip lemak tidak sehat. Di dalam tubuh itu akan dimetabolisme, salah satunya menjadi kolesterol jahat. Kolesterol jahat itu akan menyusup ke dinding pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan atau pengerasan atau pengakuan pembuluh darah, sehingga
membuat aliran darah terganggu. Tidak hanya aliran darah jantung, tapi juga aliran darah di seluruh tubuh. Itu baru ngomong lemak atau kolesterolnya saja. Belum tadi ngomong garam dan ekstra gulanya yang bisa meningkatkan juga tekanan darah dan risiko diabetes. Waduh, dok, apakah kalori dalam junk food itu tinggi ya dok ya? Ya, tinggi. Jadi junk food dikenal sebagai makanan yang sangat tinggi kalori tapi minim zat-zat gizi lainnya. Jadi nggak ada serat, vitamin, mineral, minim. Tapi dok susah juga ya kan junk food itu enak ya, terus kayaknya gampang banget untuk ngedapetinnya. Kayaknya susah dihindari dok, ada cara lain nggak sih dok? Ya, satu ya kalau memang terpaksa ya, berarti tipsnya adalah porsinya dikurangi seminimal mungkin. Terus imbangi dengan pilihan yang lebih sehat, misalnya mengimbangi dengan makan sayur dan buah selain makanan utama dari junk foodnya. Lalu kalau saya nih biasanya kalau terpaksa makan junk food itu tidak memesan minuman bergula yang biasanya porsinya juga tinggi yang menyertai junk food. Jadi pesan air mineral untuk mengimbangi asupan kalori secara keseluruhan. Tapi kalau saya imbangi nih dok dengan suplemen yang mengandung lemak omega 3, 6, dan 9 yang katanya mengandung lemak baik untuk tubuh, itu boleh nggak dok? Iya, pilihan utamanya adalah tentunya tidak mengkonsumsi junk food berlebihan. Tapi di luar itu memang penelitian menunjukkan bahwa konsumsi beberapa nutrien seperti asam lemak omega 3, 6, dan 9 itu mampu membantu metabolisme kolesterol dalam tubuh dan menurunkan lah ya kolesterol jahat di dalam tubuh. Tapi bukan tawar-menawar ya, jadi artinya ini tawar-menawar nih, maksudnya boleh deh saya makan sembarangan asal yang penting minum ini, minum itu gitu. Nggak juga ya, tetap nggak bisa kita hindari semua yang jelek-jelek itu. Tapi kalau memang kita makan, kita boleh milih kan apa saja sih zat makanan yang terkandung, oh ini sehat nih, ada omega 3, omega 6, omega 9 yang bisa membantu untuk menurunkan kolesterol, untuk kadar lemak darah. Itu sebenarnya bukan pembenaran ya, bukan berarti boleh kita makan sembarangan juga. Tetap jadi makannya harus benar, diimbangi dengan suplemen juga boleh dok ya. Berarti ini boleh dong ya dok ya kalau aku mengimbangi dengan suplemen yang mengandung lengkap nih omega 3, 6, 9 dan juga GLA. Secara umum ya konsumsi suplemen diperbolehkan kalau memang asupan dari makanan untuk zat-zat gizi esensial itu dianggap tidak cukup. Silakan aja. Tapi seperti kata Dokter Vito tadi, nomor satunya tentunya harus gaya hidup dulu, mengurangi atau berhenti makan junk food berlebihan, olahraga, ya terus berhenti merokok, dan itu semua bisa menjaga kesehatan secara keseluruhan. Wow, lengkap banget. Lebih baik mencegah dong daripada mengobati kan? Yes, pastinya. Terima kasih dokter. Thank you Wintan. Terima kasih Priska. Thank you Vito, pamit dulu ya. Dadah. Bye. Dokter Vito, aku punya informasi nih buat pemirsa di rumah tentang suplemen yang mengandung omega lengkap dan juga GLA untuk menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol jahat. Mau tahu nggak? Apa tuh Intan? Yuk ikut yuk. Ini nih, Omepros merupakan suplemen makanan dengan kandungan omega lengkap, yaitu omega 3, omega 6, omega 9, DHA, EPA, dan GLA yang membantu mengurangi lemak darah. Kandungan omega lengkap ini bekerja sinergis atau saling menguatkan dalam menurunkan lemak darah. Wah, lengkap juga ya kandungannya. Apakah omega 3, 6, 9, dan GLA dan EPA ini dari bahan alami? Iya dong dok, omega 3, 6, 9, dan GLA dalam Omepros ini bersumber dari vegetable oil dan minyak ikan salmon. Omepros baik dikonsumsi oleh orang dewasa hingga lanjut usia. Diminum 2-3 kali sehari 1 soft kapsul. Sesuai kebutuhan aja nih untuk pemulihan atau memelihara kesehatan. Omepros juga dapat dikonsumsi dalam jangka panjang. Ini tersedia di mana ya Tan? Omepros bisa dibeli di apotik, toko obat, Century, Kimia Farma, minimarket terdekat. Dan juga tersedia di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Omepros Mini Caps juga ada nih dan sudah bersertifikat halal dari MUI. Omepros bantu turunkan lemak darah.